Bayangkan, meluncur melewati jeram yang menggelegar, air terjun yang menjulang tinggi, dan ngarai yang berbahaya. Hanya dengan plastik berteknologi tinggi dan keahlianmu untuk menjaga dirimu tetap hidup. Kayak ekstrim mendorong batas ketahanan dan keberanian manusia, tapi olahraga ini tidak lepas dari bahaya. Mulai dari pusaran air, batang kayu, hingga mimpi buruk terburuk yang bisa kamu bayangkan mengintai di bawah permukaan. Bersiaplah saat kita menelusuri momen-momen menegangkan dari 4 insiden kayak ekstrim terburuk dalam sejarah manusia. Pemirsa diharapkan berhati-hati. Pada tanggal 7 Agustus 2011, Alan Secher dan beberapa pendayung kaya lainnya menelusuri Cherry Creek di Hutan Nasional Stanislaus, California. Apa yang seharusnya menjadi perjalanan menyenangkan menyusuri sungai itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Jika Anda berpikir kaya adalah perjalanan tenang menyusuri sungai yang mengalir, pikirkan lagi. Arus yang tak terduga, badai mendadak, dan ancaman di bawah air seperti batang kayu dan batu bisa mengubah petualangan seru Anda menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Dan ini bahkan belum termasuk pusaran air yang mengalir deras. Terjebak di salah satu pusaran ini bisa menjadi hukuman mati. Bahkan para kayaker yang terampil pun bisa terseret ke dalam pusaran air tanpa cara untuk melarikan diri. Dan Alan Secher yang berusia 28 tahun adalah seorang kayaker yang terampil. Dia berasal dari Portland dan sangat suka mengajarkan orang lain tentang kayak arus deras. Menurutnya, olahraga ini memperkenalkan saya pada teman-teman seumur hidup dan mengajarkan saya lebih banyak tentang diri saya sendiri daripada apapun yang pernah saya lakukan. Olahraga ini membawa saya jauh dari tempat-tempat wisata di negara lain dan masuk ke beberapa tempat paling tersembunyi di bumi sambil membantu saya tetap rendah hati sebagai pribadi. Perjalanan kayak yang satu ini sudah direncanakan selama beberapa tahun. Alan dan salah satu temannya selalu membicarakan Upper Cherry setiap kali mereka mendayung bersama. Upper Cherry Creek adalah ekspedisi 3 hari yang dipenuhi dengan air terjun besar dan seluncuran air granit yang panjang dan cepat. Itu seperti tempat ajaib yang tidak sabar mereka jelajahi. Tapi rencana mereka untuk menjelajahi Cherry Creek selalu saja gagal. Perjalanan Alan dibatalkan pada menit terakhir dan temannya terluka. Jadi petualangan pertama mereka harus ditunda. Saat mereka merencanakan perjalanan berikutnya, salah satu dari mereka cedera lutut dan Alan cedera tulang rusuknya. Sepertinya Upper Cherry akan terlewat lagi. Mungkin mereka seharusnya menganggap ini sebagai peringatan. Tapi akhirnya setelah berminggu-minggu merencanakan, mengambil cuti kerja, dan memantau aliran air, mereka pun siap. Tim mereka sangat solid. Alan, Greg Spicer, Zach Lenoir, dan satu teman lagi sudah siap berangkat. Zach dan Greg sudah beberapa kali ke Upper Cherry yang membuat Alan cukup percaya diri menghadapi perairan yang belum dikenal ini. Alan adalah seorang kayaker berpengalaman dan sudah terbiasa, dikenal karena perencanaan dan kehati-hatiannya di atas air. Bukan seorang pengambil risiko, dia tidak punya alasan untuk meragukan bahwa perjalanan ini akan seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya. Ketika mereka sampai di titik awal jalur, teman mereka Zach mengalami masalah dengan transonya. Setelah berjam-jam mencoba memperbaikinya, dia akhirnya harus mundur. Tapi mereka bertemu dengan Nick Murphy, seorang kayaker tangguh dari Tennessee yang batal ikut perjalanannya karena sakit perut. Jadi mereka mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka. Malam itu, mereka mendaki selama sekitar 2 jam. Menempuh jarak 3 mil, mereka berkemah di sebuah punggungan indah yang menghadap ke Danau Cherry. Keesokan paginya, mereka menempuh sisa 9 mil menuju titik masuk ke sungai. Istilah put in hanya berarti titik tertentu di air tempat Anda tahu, memasukkan kayak Anda ke air. Alan memimpin sebagian besar perjalanan dan mereka sampai di sana pada pertengahan pagi. Mereka bertemu dengan beberapa kelompok lain, tidur siang, lalu makan siang. Mereka tidak bisa menahan godaan untuk berkemah di tempat luar biasa di Granite Wonderland. Dan Chris bahkan menangkap beberapa ikan traut pelangi untuk makan malam. Keesokan harinya, mereka berangkat lebih awal di sungai untuk menghindari panas. Mereka melewati lereng licin dan area sungai penuh bongkahan batu, serta menavigasi arus deras yang menakutkan bernama West Coast Gorilla. Saat mereka mendayung melewati arus deras lainnya, mereka sempat mengalami ketakutan kecil di sebuah tempat bernama Double Pothole, di mana Nick terbalik dan harus berenang ke tempat yang aman. Kelelahan akibat insiden itu dan bersyukur mereka semua baik-baik saja, mereka memutuskan untuk berkemah lebih awal di hulu sebuah tempat bernama Waterfall Alley. Malam itu, mereka menyaksikan para pendayung lain melewati air terjun tersebut. Mereka berencana melakukan hal yang sama keesokan harinya.
Saat pagi tiba, mereka semua bersemangat untuk menjalani hari di atas air yang memacu adrenalin dan penuh keseruan. Mereka tidak tahu bahwa saat matahari terbenam, salah satu dari mereka tidak akan lagi hidup. Hari itu mereka berdiri di tepi sungai dan menyaksikan seorang teman mendayung melewati jeram pertama. Melihat keberhasilannya membuat mereka semakin bersemangat untuk mencoba sendiri. Alan memasukkan kakinya ke air dan langsung meluncur. Namun tanpa peringatan, bencana pun terjadi. Alan sedang mengarungi air dengan keahliannya seperti biasa. Ketika dalam sekejap yang menegangkan, kayaknya terjebak di pusaran air. Seorang saksi mata kemudian melaporkan dia tersedot ke dalam pusaran kecil acak di dasar Waterfall Alley. Ketika terjebak di pusaran air, hal pertama yang harus kamu coba lakukan adalah mendayung sekuat tenaga keluar dari sana. Tapi jika arusnya terlalu kuat, kamu harus keluar dari kayakmu, menyelam ke dasar sungai, dan mencari celah di arusnya. Semua itu harus kamu lakukan saat kamu terjebak di badai air yang gila ini yang berusaha menahanmu di bawah. Mendapati dirinya dalam situasi sulit ini, Alan melompat keluar dari kayaknya, mendarat di sungai, dan berjuang keras melawan arus. Menurut teman-temannya, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk berenang keluar, tapi kekuatan pusaran air itu terlalu kuat. Pusaran itu menariknya ke bawah. Hanya tangannya yang tersisa di atas air berusaha meraih sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Semua orang dalam kelompok itu langsung bertindak, melemparkan tali ke tangan Alan yang terulur. Salah satu temannya berkomentar, "Kami mencoba melemparkan tali dari perahu, dari tebing di atas, dan dari sebuah batu kecil yang letaknya sedikit terlalu jauh di hilir. Setidaknya sekali, lemparan kami hanya meleset kurang dari 2 kaki darinya." Tapi arus air yang ganas mengalahkannya, dan dia menghilang di bawah permukaan, tangannya perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Dia terbawa arus selama lebih dari 3 menit. Teman-temannya mengamati air dengan panik dalam menit-menit yang terasa seperti berjam-jam. Alan Secher akhirnya terhempas keluar dari pusaran air dalam keadaan tidak sadarkan diri. Greg dan Chris menariknya keluar dan segera melakukan CPR. Meskipun mereka sudah berusaha sebaik mungkin, semuanya sudah terlambat. Nick mengaktifkan transceiver untuk memanggil helikopter. Mereka bekerja sama untuk menarik Alan keluar dari jurang. Saat helikopter tiba, mereka membantu menaikkan Alan dan perlengkapannya. Pilot dan petugas medis bersikap profesional dan pengertian saat mereka membawa Alan menjauh dari air yang ia cintai untuk terakhir kalinya. Mereka berjalan kembali ke mobil mereka, saling berpelukan dengan mata berkaca-kaca, lalu pulang ke rumah. Ini adalah yang pertama dari 4 insiden kayak ekstrim terburuk dalam sejarah manusia. Tapi sejauh ini yang keempat adalah yang terburuk. Dalam cerita berikutnya, salah satu petugas evakuasi, Letnan Kevin Kamerling, mengatakan bahwa itu adalah upaya penyelamatan paling sulit yang pernah dia lihat selama 25 tahun karirnya. Ini adalah William Hoxie, seorang pria yang terlahir untuk petualangan dan kegiatan di alam terbuka. Saat dia masih sekolah, dia sangat aktif di bidang atletik, drama, dan bahkan menyelesaikan akademi pemadam kebakaran. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan ke Feather River College, di mana dia mengikuti kelas dan terlibat dalam program kepemimpinan rekreasi luar ruangan. Ada sesuatu yang istimewa dari Will Hoxie yang berbakat. Dia adalah musisi dan penulis lagu yang luar biasa. Dia juga sangat peduli terhadap pelestarian alam. Dia bekerja untuk Distrik Konservasi Sumber Daya di Kabupaten Plumas. Will adalah bagian dari keluarga yang mencintai sungai. Dia memulai sebagai pemandu arung jeram dan segera menjadi ahli kayak. Sungai favoritnya adalah Trinity di California Utara. Tapi dia bepergian kemana-mana. Oregon, Idaho, Carolina Utara, Utah, Virginia, Chili, dan banyak tempat lainnya, semata-mata untuk menjelajahi sungai-sungai di sana. Dia sering bekerja sebagai pendayung pendukung dan menghabiskan banyak hari mendayung bersama saudaranya Ben. Mereka dikenal sebagai anak-anak Hoxie dan cukup terkenal di komunitas kayak arus deras. Will ikut serta dalam banyak festival dan kompetisi kayak arus deras. Dia juga terlatih dalam penyelamatan arus deras, instruksi kayak, dan pertolongan pertama di alam liar. Pada tahun 2021, Will tinggal di Big Flats bersama sekelompok kecil teman membantu melindungi kota ketika monumen fire melanda daerah itu. Will digambarkan sebagai seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri, penuh kasih dan berkepribadian luar biasa. Sosok petualang yang selalu bertelanjang kaki, selalu tersenyum dengan cara yang membuat semua orang merasa lebih baik. Semua itu berakhir tragis pada tanggal 14 Juni 2023.
Semuanya dimulai di ujung selatan Sierra Nevada di Sungai Kern. Sungai Kern mengalir deras dengan debit 4.800 kaki kubik per detik. Hari itu, sekelompok 5 kayaker ahli termasuk Will memutuskan untuk menaklukkan Ant Canyon kelas 4 yang menantang di bawah jembatan Johnson Dale. Mereka tahu air sedang tinggi, tapi mereka siap menghadapi tantangan itu. Jika Anda belum familiar dengan sistem kelas untuk keselamatan di air, kelas 1 adalah yang paling mudah. Jeram-jeram ini memiliki gelombang kecil dan arus yang lembut. Jeram-jeram ini seperti sungai yang bergerak lambat dan sangat aman untuk pemula. Jeram kelas 2 memiliki beberapa gelombang lagi dan beberapa batu kecil. Airnya bergerak sedikit lebih cepat, tapi tetap cocok untuk pemula yang sudah punya sedikit keterampilan dasar. Jeram kelas 3 memiliki gelombang yang lebih besar dan lebih banyak batu. Airnya bergerak dengan cepat, dan kamu mungkin perlu mengarahkan perahumu dengan hati-hati. Jeram-jeram ini sedikit lebih menantang dan membutuhkan sedikit pengalaman. Jeram kelas 4 seperti yang akan dihadapi Will memiliki gelombang yang sangat besar, arus yang kuat, dan banyak batu. Airnya bergerak sangat cepat dan kamu perlu memiliki keterampilan yang baik untuk menavigasinya dengan aman. Arus-arus itu mendebarkan dan menantang. Dan kelas 5 hanya untuk para ahli saja. Jeram-jeram ini memiliki gelombang besar, arus yang sangat kuat, dan banyak batu berbahaya. Airnya sangat deras dan hanya pendayung ahli yang boleh mencobanya. Jeram-jeram itu sangat intens dan berisiko tinggi. Di dasar turunan besar pertama, yaitu jeram 4 Bombay keras 4, arus sungai mendorong ke arah sebuah pulau kecil di tengah sungai. Seringkali saat Anda sedang kaya, sangat sulit mendapatkan pandangan yang jelas untuk menghindari batu atau puing-puing lain yang mengapung di sungai. Dan semakin deras arusnya, semakin cepat juga waktu reaksi Anda harus dilakukan saat Anda melihat rintangan di depan. Will, yang baru berusia 26 tahun, sedang mengayuh kayak menuju semak-semak ketika dia melihat jalur yang tampak jelas untuk mengelilinginya. Dia langsung merespons dengan mendayung ke arah jalur baru yang dia lihat. Tapi tiba-tiba, dia menabrak batang kayu tersembunyi yang mencuat di bawah permukaan air. Secara naluriah, dia mencoba menahan diri, tapi batang kayu itu mendorong dengan keras ke kayaknya. Kayaknya terbalik ke samping dan menjebaknya, dengan kepalanya nyaris di atas permukaan air. Arus sungai menahan perahunya yang merupakan desain krik modern, sebenarnya sangat tahan terhadap kejepit. Lebih parahnya lagi, beberapa cabang pohon mengelilingi tubuhnya membuatnya semakin terjebak dalam situasi yang mengerikan ini. Biasanya, dalam situasi seperti ini, kamu akan keluar dari kayak dan berenang ke tempat yang aman. Tapi karena posisi batang kayu yang menjepit kayaknya dan cabang-cabang yang menahannya, dia benar-benar terjebak. Teman Will segera bergegas menolongnya dengan putus asa berusaha mengeluarkannya dari posisi mematikan ini. Tapi tempat itu sulit dijangkau. Sebuah pulau yang terendam di tengah sungai membuat akses menjadi sulit. Will masih sadar saat mereka sampai padanya dan mereka berjuang untuk menjaga kepalanya tetap di atas air. Mereka menggunakan tali dan seluruh kekuatan mereka untuk mencoba membebaskannya, tetapi arus air yang deras terlalu kuat. Setelah 90 menit usaha yang menguras hati, mereka harus meminta bantuan. Dan sementara itu, sungai terus naik. Akhirnya, debit air mencapai 10.000 kaki kubik per detik, membuat evakuasi yang aman menjadi mustahil. Will Hoxie, seorang kayaker berusia 26 tahun yang terampil, meninggal pada tanggal 14 Juni saat terjebak tanpa daya di arus tinggi bersejarah di bagian hulu Sungai Kern. Yang membuat kisah tragis ini semakin buruk adalah kekuatan air yang menahan perahu dan tubuh Will di tempat selama lebih dari sebulan. Wakil Letnan Kevin Kamerling mengatakan mereka mendapat kabar tentang kecelakaan itu pada pukul 5 sore tanggal 14 Juni. Dengan aliran air sebesar 5.000 kaki kubik per detik, mereka tidak bisa mendekati kayaknya. Mereka mencoba keesokan harinya dan hari setelahnya, tetapi tidak ada cara yang aman untuk menjangkaunya. Aliran air bahkan semakin tinggi di hari-hari berikutnya. Mereka menunggu dan menempatkan wakil sheriff di jalan di atas sungai, dengan mereka tetap siaga di lokasi sepanjang waktu. Pada minggu terakhir bulan Juni, ketika aliran air telah turun menjadi sekitar 4.500 kaki kubik, mereka meluncurkan upaya penyelamatan. Mereka memasang tali tinggi melintasi sungai dan menggunakannya untuk secara perlahan menggerakkan perahu penyelamat menuju Will. Namun arus deras dengan cepat membalikan perahu ke samping, mengancam untuk menariknya ke bawah. Mereka berhasil melepaskan diri dan kembali ke tempat yang aman. Ketika debit air turun di bawah 3.000 kaki kubik per detik, mereka mencoba lagi.
Kayaknya telah patah menjadi dua karena kekuatan air. Akhirnya, mereka berhasil. Will Hoxie berasal dari keluarga yang gemar berperahu dan tumbuh besar dengan bermain kayak di sungai tempat tinggalnya, Trinity. Keluarganya menolak untuk diwawancarai. Mereka tahu dia sudah melakukan segalanya dengan benar. Itu hanyalah kecelakaan yang tidak terduga. Dengan akhir pekan panjang hari buruh yang akan datang, para pengunjung dihimbau untuk tidak masuk ke sungai. Mohon. Tahun itu, Sungai Kern merenggut 8 nyawa. Jika Anda penggemar kaya, Anda mungkin pernah mendengar tentang Brent Orton. Pria berusia 29 tahun ini adalah salah satu atlet kayak paling berbakat di dunia profesional. Channel YouTube miliknya, Sanders, menampilkan rekaman luar biasa dari semua perjalanannya keliling dunia. Dari Norwegia ke Afrika, California, dan Eropa. Orton telah menjelajahi sebagian besar wilayah sungai deras di bumi. Orton pernah melakukan berbagai pekerjaan serabutan sebelum menjadi atlet kaya profesional. Dia pernah mencoba bekerja sebagai karyawan call center dan buruh bangunan. Dia bahkan pernah ikut uji coba medis untuk membiayai perjalanannya. Pengalaman itu dia gambarkan sebagai sesuatu yang mencurigakan. Tapi yang paling aneh dari semuanya adalah masa ketika dia bekerja sebagai penggali kubur. Iya, kamu tidak salah dengar, benar-benar seorang penggali kubur. Dia jelas seorang pria yang bersedia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengikuti kecintaannya pada kaya. Orton akan bercanda menjelang saat dia dibayar untuk bermain kaya. Sekarang aku rasa aku sudah pernah menjalani hampir semua pekerjaan yang ada. Tapi begitu dia mendapat kesempatan sebagai seorang kayaker, Orton terus memecahkan rekor. Tapi dia tidak hanya memecahkan rekor, dia juga mematahkan punggungnya. Pada tahun 2018, dia sedang bermain kayak menuruni air terjun di Kanada. Saat mencoba menaklukkan air terjun Alexandra setinggi 100 kaki di wilayah barat laut, Orton menghantam air dengan keras, membuat punggung dan tulang wajahnya patah. Benturan tersebut membuatnya pingsan dan dia harus diselamatkan oleh rekan-rekan sesama pemain kayaknya. Untungnya, mereka berhasil menariknya keluar tepat waktu, tetapi dia tetap memaksakan diri meskipun cedera itu, tanpa menyadari bahwa punggungnya patah. Saya mengalami beberapa benturan keras dan mengalami fraktur kompresi. Saya mencoba menahan rasa sakitnya, mengira itu hanya masalah otot. Tapi beberapa minggu kemudian, saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya sudah kembali kayak sekitar 4 minggu setelah itu. Tapi butuh 8 minggu sebelum saya bisa kembali menuruni air terjun dengan kayak. Dan itu bukan atas rekomendasi dokter. Orton mencatatkan rekor luar biasa di dunia kayak. Dia melakukan penurunan tertinggi yang pernah dilakukan oleh seorang kayaker Inggris. Pada tahun 2018, dia berhasil menaklukkan Big Banana Falls di Meksiko. Ini adalah air terjun yang sangat besar dengan ketinggian 128 kaki. Penurunan ini merupakan lompatan air terjun tertinggi kedua yang pernah dicapai oleh seorang kayaker pada saat itu. Big Banana Falls menghadirkan tantangan yang unik. Air terjun ini mengharuskan para kayaker untuk turun dengan teknik abseil, sebuah teknik yang menurut Orton sangat menakutkan. Meskipun Orton takut untuk turun dengan tali, dia berhasil menyelesaikan penurunan tersebut. Dia menggambarkan benturan di dasar sebagai benturan yang dahsyat. Prestasi pemecahan rekor Orton di Big Banana Falls menonjol dalam karir petualangannya. Dia mengungkapkan ambisi untuk menantang rekor dunia yang ditetapkan di ketinggian 198 kaki oleh air terjun Palus di Washington, Amerika Serikat. Orton berencana untuk mencoba ini di masa depan, ingin menyamai atau bahkan melampaui rekor tersebut tergantung pada kondisi seperti tingkat air dan cuaca. Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk memecahkan rekor lainnya. Pada tanggal 16 Mei 2024, Orton berangkat bersama sekelompok kayaker. Mereka menyusuri sungai Molesa di Swiss, yang dikenal dengan jeram kelas 5 yang curam. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kelas 5 adalah tingkat jeram yang paling sulit, dengan jeram yang panjang, terhalang, atau ganas yang membuat pendayung menghadapi risiko tambahan. Jadi ini hanya untuk para profesional. Perjalanan berjalan sesuai harapan, sampai Brent Orton menghadapi tantangan yang tak terbayangkan. Dia terjebak dalam fitur arus balik yang berbahaya. Ini adalah hidrolik yang menjebak dan mendaur ulang air, menciptakan efek seperti pusaran air. Seperti yang kita lihat pada Alan Secher, fenomena ini bisa sangat berbahaya, bahkan dapat menjebak para kayaker yang paling berpengalaman sekalipun. Sungai-sungai di wilayah Ticino seperti Verzasca yang terkenal karena keindahannya dan airnya yang curam serta jernih yang menarik para pelaut ahli. Namun saat debit air tinggi, sungai-sungai ini bisa membentuk lubang-lubang mematikan yang sulit dihindari.
Pada hari itu, Brand dan teman-temannya sedang menavigasi jeram yang menantang ketika dia terjebak di salah satu pusaran air berbahaya ini. Dia terseret ke bawah dengan cepat dengan sedikit peluang untuk bisa selamat. Meskipun upaya penyelamatan langsung dilakukan oleh teman-temannya, Orton tenggelam di bawah cengkeraman air dan tidak muncul kembali ke permukaan. Pencarian terhadap dirinya dilakukan tanpa henti. Baik pihak berwenang setempat maupun teman-temannya tanpa lelah menyisir sungai dan area sekitarnya. Pada tahap ini, Brand dianggap hilang. Selama 2 minggu, harapan dan keputusasaan mendorong upaya pencarian besar-besaran. Akhirnya, penutupan datang dalam sebuah pengungkapan yang memilukan hati. Pada tanggal 30 Mei 2024, jenazah Brand Orton ditemukan di Danau Maggiore, tepat di seberang perbatasan di Italia. Kehilangannya dan penemuan jenazahnya kemudian menyelimuti komunitas kayak dengan duka mendalam. Mereka masih berpegang pada harapan akan sebuah keajaiban. Pada hari jenazah Brand ditemukan, seorang warga setempat yang sedang berperahu memberitahu pihak berwenang setelah melihat sesuatu di air. Polisi Ticino kemudian mengonfirmasi kabar duka tersebut dalam sebuah pernyataan. Tak lama sebelum pukul 11.00 siang di Locarno, jenazah pria yang hilang pada tanggal 16 Mei saat berlayar kayak di Molesa ditemukan di perairan Danau Maggiore. Penemuan tersebut mengakhiri pencarian, namun meninggalkan komunitas yang berduka atas kehilangan sosok yang dicintai dan legenda kaya yang warisannya akan terus menginspirasi orang lain. Dalam 3 insiden pertama, para pengayuh kayak menghadapi pusaran air dan benda-benda tersembunyi di sungai yang akhirnya merenggut nyawa mereka. Namun dalam kisah ini, Johannes Hendrik Coetzee menghadapi mimpi buruk yang tak terbayangkan di detik-detik terakhir hidupnya. Pria berusia 32 tahun ini memiliki tinggi 5 kaki 11 inci, bertubuh kekar, dan garis rambut yang menipis hingga dicukur habis. Dia adalah mantan petugas medis Angkatan Pertahanan Afrika Selatan dan sosok raksasa di dunia penjelajahan arum jeram. Hendry menjadi terkenal pada tahun 2004 dengan memimpin ekspedisi luar biasa dari hulu ke hilir. Itu terjadi di Sungai Nil, mengikuti jejak perjalanan John Goddard sebelumnya. Ekspedisi ambisius ini dimulai dari Danau Victoria di Uganda pada tanggal 17 Januari dan mencapai Khartoum pada 25 Maret. Tim melanjutkan perjalanan mereka tiba di Laut Mediterania di Rosetta pada tanggal 21 Mei. Ekspedisi ini bertujuan untuk menyoroti isu-isu kemanusiaan di wilayah tersebut. Menanggapi klaim bahwa perjalanan mereka tidak dimulai dari sumber asli Sungai Nil, Coetzee dan timnya memulai ekspedisi tambahan dari Kagera ke Danau Victoria pada bulan April 2005. Ini menambah 466 mil lagi ke 4.163 mil yang telah diselesaikan pada tahun 2004. Ibu Hendry, Mary Niemann, mengatakan bahwa putranya selalu tak kenal takut dan suka mendapatkan perhatian. Dia lahir pada tahun 1975 di sebuah kota kecil di Provinsi Barat Laut Afrika Selatan. Hendry 2 tahun lebih muda dari kakaknya, Charlene. Ketika dia duduk di kelas 7, tampak lebih muda dari usianya dan sedang mengalami ruam, dia dengan berani memasang foto dirinya di papan pengumuman sekolah. Di sampingnya ada sebuah catatan yang berbunyi, mencari gadis. Gadis mana saja yang berusia antara 10 sampai 14 tahun. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik, ibunya ingat. Itu bukan foto yang terbaik. Ayah Hendry, Henk, adalah seorang mayor dan perwira intelijen di pasukan khusus Afrika Selatan. Mereka tinggal di Oshakati selama perang perbatasan Afrika Selatan. Mereka pernah menghadapi tembakan artileri dari pasukan Angola yang didukung oleh Soviet. Dalam sebuah memoir yang tidak pernah ia terbitkan, Hendry menulis tentang kegembiraan yang ia rasakan selama serangan-serangan ini. Ketika bom mulai berjatuhan, aku akan merangkak ke bawah tempat tidur, seperti yang diperintahkan kepadaku. Tapi diam-diam, aku menyukainya. Rasanya seperti sebuah petualangan, persis seperti ayahku yang bertempur di perang. Jelas, Hendry punya keinginan untuk menjalani hidup penuh risiko. Tapi, seberapa jauh keinginan ini akan membawanya? Masuknya dia ke dunia kayak terjadi setelah dia keluar dari Angkatan Pertahanan Afrika Selatan pada usia 21 tahun. Peter Meredith dari Afrika Selatan baru saja mulai bekerja sebagai manajer arung jeram untuk Safari Par Excellence pada tahun 1997 ketika Hendry, yang baru menyelesaikan dinas militer selama setahun, datang mencari petualangan. Seorang teman datang kepada saya dan berkata, "Saya baru saja bertemu dengan pria hebat ini. Kamu harus datang menemuinya," kata Meredith. "Ayo kita ajak dia dan kita akan minum saat matahari terbenam di atas nyarai."
Henry yang mendapatkan pekerjaan sebagai manajer operasional di perusahaan wisata helikopter tak lama setelah tiba di Zambezi, memancarkan energi yang menular. Dia mendengarkan dan berbicara dengan jelas, benar-benar menarik perhatian Meredith yang juga pernah bertugas di militer. Ada intensitas dalam dirinya, kata Meredith. Kepercayaan diri terpancar di matanya. Meredith langsung menawarinya pekerjaan, meskipun Henry belum pernah berada di sungai seumur hidupnya. Umumnya, Anda tidak akan mempekerjakan seseorang untuk menjadi pemandu di sungai kelas 5 sampai mereka memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman sebagai pemandu. Atasan Meredith butuh diyakinkan, tapi akhirnya setuju. Sebulan kemudian, Henry sudah memberi aba-aba kayuhan untuk klien di salah satu jalur arum jeram komersial paling menantang di dunia. Rasanya seperti masuk ke base camp Everest tanpa pernah memakai krampon dan membimbing orang-orang ke puncak. Namun, semua kepercayaan diri dan keterampilan ini tidak akan mempersiapkan Henry untuk pertemuannya di perjalanan kayak terakhir dalam hidupnya. Pada tanggal 7 Desember 2010, saat berada di Sungai Lukuga di Kongo, Henry Kutsi mendayung bersama orang Amerika Ben Stooksbury dan Chris Korbulik. Bagian sungai ini terkenal bukan hanya karena arus derasnya yang berbahaya, tetapi juga karena banyaknya buaya dan kuda Nil. Pembaruan dari ekspedisi tersebut dibagikan secara daring. Dengan laporan dari Stooksbury yang diterima pada tanggal 29 November. Dia menyimpulkan, dalam beberapa jam saja kami akan naik kapal kargo dan menyeberangi 270 mil. Menyusuri dan melintasi Danau Tanganyika, melewati Tanzania, dan menuju satu-satunya saluran keluar danau besar itu di Kalami, Republik Demokratik Kongo, awal dari Sungai Lukuga. Transmisi pesan terakhir tim melalui spot messenger terjadi pada tanggal 5 Desember, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam laporan sebelumnya, pada tanggal 1 November, Stooksbury mengutip Henry. Dia memiliki pengalaman yang tak tertandingi dalam menghadapi satwa air liar berbahaya di Afrika. Henry berkata, jangan masuk ke arus balik, terutama yang kecil, karena ada kuda Nil seberat 3 ton yang bisa menggigitmu jadi 2. Jangan berada di tepi sungai karena buaya sedang berjemur dan mungkin ingin menjadikanmu makan siang. Intinya, tetap dekat di belakangku dan ikuti aku. Ada pertanyaan? Ada seekor buaya di muara sungai bernama Gustav yang merupakan buaya pemakan manusia yang sudah sangat tua dan kenyang. Jika kalian sama khawatirnya tentang minggu depan ekspedisi ini seperti kami, tolong ikuti saran Henry dan lihat aturan nomor 3. Apapun yang terjadi, jangan panik. Pesan ini menambah suasana menyeramkan pada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Mereka berada 120 mil di hilir dari tempat Sungai Lukuga mengalir keluar dari Danau Tanganyika. Setelah baru saja menaklukkan bagian yang oleh para ahli disebut tak dapat dilayari, kini mereka melaju perlahan melewati 100 mil perairan tenang sebelum Sungai Kongo menanti mereka. Namun bahaya mengintai dan mereka mengetahuinya. Kisah tentang buaya di daerah ini membuat mereka sangat waspada, sehingga mereka mendayung berdekatan dalam formasi yang rapat. Korbulik mengingat momen itu dengan sangat jelas. Ada rumput gajah yang lebat di sepanjang tepi sungai dan kami mendayung sekuat tenaga di tengah arus. Aku terus mengawasi Henry hanya beberapa kaki di sebelah kanannya, dengan Ben di depan di sebelah kirinya. Aku sempat melirik sebentar untuk memeriksa posisi kami, dan saat aku kembali melihat, buaya itu sudah menerkam Henry. Aku mendengar dia mengatakan sesuatu tepat sebelum dia ditarik ke bawah air. Itu terjadi begitu cepat sampai kayaknya hampir lenyap di bawah permukaan air. Ada perlawanan, tapi tak lama kemudian semua gerakan berhenti. Kenangan Stooksbury juga menghantui. Ketika aku mendengar Henry berteriak, "Ya Tuhan," rahang buaya itu semakin mengatup ke arahnya, besar sekali, selebar tubuhnya. Itu membuatku tertegun. Setelah beberapa menit tanpa tanda-tanda Henry, perahunya atau buaya itu, kami tahu kami harus segera pergi dari sana. Kami sampai di sebuah desa terdekat sekitar 1 mil di hilir dan meminta bantuan dari penduduk setempat. Saat itulah kami melihat kayak milik Henry hanyut lewat. Kami mengejarnya, berharap ada tanda-tanda, tapi tidak ada apa-apa. Meskipun kami berusaha mengatur pencarian bersama warga desa, mereka tetap bersikeras. Buaya ini sudah mengambil 9 nyawa dari komunitas mereka. Tragedi itu menggema di seluruh desa, di mana bahkan sisa-sisa perlengkapan Henry yang paling kecil pun tidak ditemukan. Itu menjadi pengingat kelam akan kekuatan alam yang luar biasa dan perairan yang berani mereka jelajahi.
Terima kasih sudah menonton dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya. Tetap berani dan hiduplah dengan keberanian.